Terdengar debur ombak memecah pantai di pesisir utara Sumatera, di mana gelombang kapal-kapal asing mulai singgah di sebuah pelabuhan kecil yang damai bernama Pasai. Dari dek kapal yang megah, turun para pedagang dari Arab dan Gujarat. Janggut mereka yang panjang terawat rapi, mengenakan jubah longgar dan sorban yang berkibar ditiup angin laut. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan seperti kain sutra, rempah-rempah, dan perhiasan, tetapi juga membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Ajaran Islam di bawah naungan pohon-pohon kelapa yang melambai. Mereka berinteraksi dengan penduduk lokal, memperkenalkan tauhid dan syariat melalui percakapan hangat di kedai-kedai kopi dan di sudut-sudut pasar. Ajaran tentang keesaan Tuhan, keadilan, dan persaudaraan mulai meresap perlahan ke dalam sanubari masyarakat pesisir, menanam benih perubahan besar yang akan segera mekar di bumi Nusantara. Inilah fajar baru yang menyingsing, awal dari sebuah peradaban agung yang akan mengubah wajah sejarah Asia Tenggara selamanya. Di tengah suasana penuh harapan itu, pada tahun 1267 Masehi, seorang pemimpin visioner bernama Malik Al-Saleh melangkah maju. Dengan kebijaksanaan dan karisma yang terpancar dari tatapannya, ia menyatukan komunitas-komunitas kecil di tepian pantai Aceh Utara, mendirikan sebuah kerajaan maritim yang megah, Kerajaan Samudra Pasai. Ini bukan sekadar pendirian sebuah kekuasaan politik, melainkan sebuah deklarasi bahwa Islam telah menemukan rumah permanen pertamanya di Nusantara. Kerajaan ini dibangun di atas dua pilar kokoh: kekuatan maritim yang menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan nilai-nilai luhur Islam yang menjadi landasan hukum, sosial, dan spiritual. Dari pelabuhannya, kapal-kapal dengan bendera Samudra Pasai mulai berlayar, membawa nama kerajaan baru ini ke seluruh penjuru dunia, menandai lahirnya sebuah imperium Islam yang siap bersinar terang. Di singgasana kebesarannya, Raja Malik Al-Saleh duduk dengan gagah dan berwibawa, mengenakan pakaian kebesaran khas Melawise yang mewah. Dadanya yang bidang dihiasi kalung emas berkilauan yang menandakan status dan kemakmurannya, sementara surban putih yang melingkari kepalanya melambangkan kesucian dan kedalaman ilmu agamanya. Ia bukan sekadar penguasa, melainkan seorang ayah bagi rakyatnya, memimpin dengan keadilan yang terinspirasi dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Di bawah pemerintahannya, Samudra Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional yang sibuk. Emas dari pedalaman Sumatera, lada berkualitas tinggi, dan sutra dari Tiongkok diperdagangkan di pelabuhannya, mendatangkan kekayaan yang melimpah bagi kerajaan. Namun, Malik Al-Saleh memahami bahwa kemegahan sejati bukanlah terletak pada emas dan sutra, melainkan pada ilmu pengetahuan dan iman. Oleh karena itu, ia menjadikan istananya sebagai pusat ilmu dan syiar agama, mengundang para ulama dari berbagai negeri untuk mengajar dan berdiskusi, menyebarkan cahaya pengetahuan Islam ke seluruh rakyatnya. Kehidupan di Pasai adalah perpaduan harmonis antara hiruk-pikuk duniawi dan ketenangan spiritual. Di pasar pesisir yang selalu hidup, suasana ramai oleh aktivitas manusia dan perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok berbaur dengan penduduk lokal, bertukar barang dagangan sambil berbagi cerita dan budaya. Aroma rempah yang khas berpadu dengan bau garam dari laut menciptakan atmosfer yang unik. Di tepi pantai biru keemasan yang berkilauan di bawah cahaya senja, anak-anak berlarian mengejar ombak, sementara para nelayan menarik jala mereka yang penuh dengan hasil tangkapan. Di balik keramaian itu, terhampar pemandangan alam yang menakjubkan. Hutan kelapa yang rindang memberikan keteduhan, dan perbukitan hijau di kejauhan seolah menjadi penjaga setia kerajaan. Suara azan yang merdu dari menara-menara masjid membelah udara 5 kali sehari, menjadi pengingat konstan akan kehadiran Tuhan di tengah kesibukan dunia, menciptakan sebuah simfoni kehidupan yang damai dan sejahtera. Di jantung kerajaan, berdiri megah istana dan Masjid Agung Pasai, simbol kemegahan arsitektur dan spiritualitas. Bangunan istana yang agung, terbuat dari kombinasi batu kokoh dan kayu pilihan, dihiasi dengan ornamen ukiran khas Malawi Islam yang rumit dan indah. Atapnya yang berbentuk tumpang, bertingkat-tingkat seperti piramida, menjulang ke langit, seolah ingin menggapai surga. Sebuah ciri khas arsitektur Nusantara yang berpadu dengan estetika Islam. Di dalam aula istana yang luas, pilar-pilar kayu berukir menopang langit-langit yang tinggi,
tempat raja menerima tamu-tamu agung dan memimpin dewan kerajaan. Tidak jauh dari istana, Masjid Agung berdiri dengan kemegahan yang setara, menjadi pusat kegiatan keagamaan dan intelektual. Disinilah para ulama dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Mereka duduk bersila di atas permadani tebal, berdiskusi tentang tafsir Al-Quran, fiqh, ilmu falak, hingga ilmu bumi, menjadikan masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga universitas pertama di Nusantara. Dari pusat peradaban inilah, pengaruh Samudra Pasai menyebar laksana gelombang ke seluruh penjuru Nusantara. Kerajaan ini tidak hanya menjadi magnet bagi para pedagang, tetapi juga menjadi mercusuar penyebaran dakwah Islam. Para ulama dan dai yang dididik di Pasai diutus untuk berlayar ke berbagai wilayah. Mereka menyeberangi lautan, tiba di pelebuan-pelebuan penting seperti Malaka, pesisir utara Jawa, hingga ke pesisir Kalimantan. Melalui jalur perdagangan yang telah mapan, mereka memperkenalkan Islam kepada para bangsawan, pedagang, dan rakyat jelata. Samudra Pasai berhasil menyatukan berbagai elemen masyarakat pedagang yang mencari keuntungan, ulama yang menyebarkan ilmu, dan bangsawan yang mencari legitimasi kekuasaan dalam satu visi besar, membangun sebuah peradaban Islam yang gemilang di Asia Tenggara. Warisan terbesarnya adalah perannya sebagai gerbang Islam di Nusantara, yang membuka jalan bagi berdirinya kerajaan-kerajaan Islam besar lainnya di masa mendatang. Namun, seperti halnya semua kerajaan di dunia, roda sejarah terus berputar. Setelah baru Badbat bersinar terang, Samudra Pasai akhirnya mengalami masa senjanya pada tahun 1524 Masehi. Di tengah konflik internal dan persaingan kekuatan regional yang semakin ketat, kerajaan ini diserang dan ditaklukkan oleh kekuatan baru yang sedang bangkit, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Istana yang dulu megah runtuh, dan pelabuhan yang ramai perlahan menjadi sunyi. Kemegahan fisik Samudra Pasai mungkin telah lenyap di telan zaman, namun warisannya tidak pernah benar-benar padam. Semangat Islam yang telah ditanamkannya, tradisi intelektual yang telah dibangunnya, dan jaringan ulama yang telah disebarkannya terus hidup dan berkembang di seluruh Nusantara. Cahaya Islam yang pertama kali dinyalakan di Pasai tidak pernah padam. Ia hanya berpindah dan terus menyala lebih terang di tempat-tempat lain, menerangi jalan peradaban bangsa-bangsa di kepulauan ini hingga hari ini.